Maaf Pak Rehan, saya tuh nggak bisa tidur. Saya tuh mikirin apa sebenarnya salah saya sama keluarga Bapak dan sama perusahaan. Bella, jujur saja padaku. Sebenarnya ada apa kamu datang ke sini? Pertama kali saya kerja sama Pak Rehan, itu karena Mbak Najwa yang minta. Bukan karena kemauan saya sendiri. Oh iya, Bella. Apa kamu masih tertarik untuk bekerja menjadi sekretaris? Tentu saja Mbak, asalkan bosnya nggak genit. Soalnya kan dunia sekretaris itu udah dunia saya. Namanya kenapa Mbak? Gimana kalau kamu melamar kerjaan di perusahaan Razak Abdurrahman Company? Saya diberi kesempatan kerja karena Mbak Najwa itu mau ngucapin terima kasih sama saya. Karena saya telah menyelamatkan Mbak Najwa. Terus saya ketemu Pak Rehan di kantor. Setelah saya ketemu dengan Pak Rehan, saya sangat mengagumi sikap Bapak yang baik, jujur, juga sangat mencintai istri. Akhirnya saya mau bekerja sama Bapak dan mau mengabdikan diri saya sama Bapak. Sekarang, kalau kamu dapat pekerjaan karena Najwa, kenapa malah bicara seperti ini? Ya sekarang kalau ketertarikan saya itu berubah menjadi perasaan. Jadi perasaan yang aneh, Pak. Dan saya tuh nggak bisa ngebendung perasaan saya sendiri. Kamu ini apa-apaan sih? Walaupun saya menyukai Bapak, tapi bukan berarti kalau saya itu mau merebut Bapak dari tangan Mbak Najwa. Tapi yang terjadi adalah Mbak Najwa itu cemburu sama saya. Jadi feeling aku selama ini benar, kamu memang sudah menusuk aku dari belakang. Tapi saya sudah menerima kok hukuman atas perasaan saya ke Bapak. Hukuman? Iya, saya sudah dihukum kok. Pak Razak tiba-tiba mencat saya dengan alasan yang sangat pribadi. Dan itu membuat istri Pak Rehan merasa bersalah. Dan tiba-tiba Pak Rehan sama istri Bapak menjemput Ibu Priyanka ke apartemen saya. Maksud kamu ini apa? Terus saya nggak tahu gimana caranya besoknya saya dapat panggilan kalau saya itu bisa bekerja lagi di Razak Abdurrahman Company. Jadi karena Najwa sudah memaafkan kamu, keluarga Najwa sudah memberikan toleransi, kamu malah bicara begini? Bukan, Pak. Itu bukan toleransi. Tapi itu perasaan bersalah karena sudah memecat saya secara semena-mena. Lalu apa yang jadi masalah kamu? Katakan masalah kamu, ada apa? Masalah adalah, begitu saya masuk kembali bekerja di perusahaan, saya itu merasa dipermainkan. Kalian semua mempermainkan harga diri saya. Itu seperti suara Bella. Harusnya kamu bisa berterima kasih karena itu. Karena kamu bisa bekerja lagi. Kalau begitu kenapa saya harus jadi sekretarisnya Pak Rehan? Kenapa saya bukan jadi sekretarisnya Mbak Najwa aja di butik? Biar Mbak Najwa bisa mengawasi saya secara 24 jam. Untuk apa Bella datang malam-malam ke sini? Saya harus pergi menemui Bella. Priyanka, jangan ikut campur. Kalau kamu keluar dari pintu itu, maka kamu tidak akan boleh kembali lagi. Baik, saya tidak akan keluar. Tapi kamu harus ingat Razak, itu bukan karena saya takut sama kamu. Saya tidak keluar menemui Bella karena saya menghargai anak saya Rehan yang masih ingin tinggal di sini. Dengar ya Bella, memang aku yang meminta kamu untuk kembali bekerja di perusahaan. Karena aku pikir masalah ini harus diselesaikan dengan cara profesional. Karena waktu itu kamu dipecat secara tidak profesional. Maka dari itu aku meminta kamu kembali bekerja di perusahaan. Itu semata-mata supaya kamu tidak merasa sakit hati dan terluka. Tapi Mbak Najwa, Pak Rehan sendiri yang melibatkan perasaan pribadi secara nggak profesional. Maksud kamu gimana Bella? Kenapa kamu jadi nyalain suami saya? Karena Pak Rehan tidak mau menerima saya jadi sekretarisnya lagi. Karena Pak Rehan itu takut menyakiti istrinya. Padahal Pak Rehan itu masih punya hati sama saya. Astagfirullahaladzim, Bella. Kamu ini bicara apa lagi sekarang? Yang kamu katakan ini sama sekali tidak benar. Aku rasa kamu udah mensalahartikan semua yang Rehan lakukan sama kamu. Kamu harus sadar Bella, Rehan itu nggak menginginkan kamu. Itu anggapan Mbak Najwa aja. Saya yakin kok, saya itu punya arti tersendiri di hadapannya Pak Rehan. Tapi Mbak Najwa tenang aja. Karena saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Sudahlah Bella. Apa yang ingin kamu sampaikan sudah aku dengar. Kamu bisa pulang sekarang.
saya meminta hak saya. Saya mau ditempatkan sesuai dengan keahlian saya. Saya adalah sekretaris pribadinya Pak Rehan. Jadi yang kamu inginkan adalah menjadi sekretarisnya Rehan, sekretaris suami aku. Sekarang kamu tahu kan apa yang diinginkan Bella? Jadi aku minta tolong sama kamu terima aja Bella sebagai sekretaris kamu. Tidak, aku tidak bisa menerima dia sebagai sekretarisku, Najwa. Kamu tahu bagaimana dia sekarang kan? Dan aku tidak mau kamu jadi berpikiran tidak cemburu dan stres gara-gara memikirkan Bella. Enggak. Kali ini aku gak akan cemburu karena aku tahu kalau kamu begitu setia sama aku. Dan aku percaya kamu cuma mencintai aku dan tidak menginginkan perempuan ini. Ya memang begitu, itu betul. Karena cintaku hanya satu. Cintaku itu hanya untukmu. Overacting sekali kamu, Najwa. Kamu pikir aku akan mundur begitu saja? Lihat permainan cinta kalian yang penuh sandiwara itu. Jadi Bella, mulai sekarang gak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Mulai besok kamu akan kembali menjadi sekretarisnya Rehan. Dan kamu harus ingat, kamu harus bekerja secara profesional. Dan tolong, yang nomor satu adalah jaga sikap kamu. Memuakan sekali wajah munafik kamu, Najwa. Kamu sengaja mengatakan semua itu untuk menyindir aku di hadapan Rehan. Tapi awas kamu ya. Kamu akan termakan ucapanmu sendiri. Karena aku bisa melakukan apa yang gak pernah kamu pikirkan. Aku akan membuat Rehan bertekuk lutut di kakiku. Tunggu saja tanggal mainnya. Mumtaz? Astagfirullahaladzim. Mumtaz? Mumtaz? Ya Allah. Mas Aldi bangun. Mas Aldi bangun. Maya, ada apa sih? Mas Mumtaz di mana, Mas? Mumtaz? Mas Mumtaz di mana? Kamu tenang dulu. Mungkin ibu kamu bawa Mumtaz jalan-jalan. Ayo Mas, kita ke tempat Mama, Mas. Ayo, Mas. Bu. Mama lihat Mumtaz nggak? Hah? Mumtaz? Bukannya Mumtaz ada di kamar kalian? Nggak ada, Ma. Astagfirullahaladzim. Mumtaz nggak ada di kamar? Enggak. Tadi Mumtaz tidur sama kita di kamar, tapi begitu nggak sengaja kita bangun, Mumtaz udah nggak ada, Bu. Ya Allah, ya Rob. Mumtaz hilang. Farhan. Jangan Mumtaz diculik. Astagfirullahaladzim. Diculik? Mama telepon polisi dulu. Mama telepon polisi. Maya, kalau memang sampai Mumtaz diculik, artinya penculiknya belum jauh dari sini. Kamu di sini ya? Mas, aku ikut sama kamu, Mas. Enggak, kamu harus di sini. Siapa tahu nanti ada polisi datang ke sini, kan kamu bisa nemenin ibu kamu ya. Ya udah, Mas, cari sampai ketemu ya, Mas. Tinggal. Ya Allah. Mumtaz. Ayah tidak ngerti apa maksudnya Bella datang kemari malam-malam buta. Jangan-jangan kamu sudah melakukan sesuatu sama dia. Ya, aku tahu. Semua ini berawal pada saat aku menolak dia untuk kembali menjadi sekretarisku di kantor. Ya. Kalau urusan kantor, dia kan bisa datang hari ini. Kenapa dia mesti datang malam-malam? Itu wanita tidak sopan. Ya Allah, rupanya ayah juga melihat gelagat Bella yang sedikit menyimpang. Ya, tapi aku juga tidak mengerti apa yang sudah mendorongnya berbuat seperti itu. Aku pikir Bella bisa berbuat begitu karena sakit hati sudah kutolak jadi sekretarisku lagi. Ya sudah. Jadi keputusan kamu apa sekarang? Aku sudah menerimanya untuk menjadi sekretarisku lagi. Setelah kejadian tadi malam, kamu masih mau menerima dia sebagai sekretaris kamu? Ayah, sebenarnya itu adalah keputusan aku. Aku yang menerima Bella kembali menjadi sekretarisnya Rehan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah keputusan yang sudah aku buat dan aku akan bertanggung jawab dengan keputusan aku. Jadi aku mohon ayah jangan khawatir. Aku pikir
Bella bukan tipe orang yang bisa ditentang. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan sampai dia lelah sendiri melakukannya, dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya sudah, ini memang keputusan kalian. Tapi ayah minta kamu harus berhati-hati sama dia. Dan ini sudah saatnya kamu ngambil tindakan yang tegas. Tindakan yang tegas seperti apa? Ini sudah salah dari awal. Kamu memberikan harapan sama dia. Mungkin menurut kamu tidak, tapi ini sudah menurut Bella. Dia sudah terobsesi sama kamu. Sekarang begini, ayah serahkan sama kalian. Tapi kalau kalian tidak mampu, biar ayah yang atur. Molly, aku tadi malam ketemu sama Rehan. Dan dia udah setuju kalau aku jadi sekretarisnya lagi. Sekarang aku bisa tenang kerja di kantor. Hasna, kamu jangan melakukan ini dong. Nanti kamu capek. Nggak apa-apa, Rasa. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu aja yang duduk. Kalau kamu menyiapkan ini semua, aku jadi ingat semasa kita muda, kamu selalu menyajikan makanan favorit saya. Tapi maafkan saya, Hasna, atas segala perbuatan saya. Kalau tidak, sampai sekarang kita masih berdua duduk di meja makan ini di hari tua kita. Ya, aku sudah memaafkan kamu, Rasa. Terima kasih, Hasna. Kamu sudah memaafkan saya. Maka dari itu saya mohon pada kamu. Bagaimana kalau kita rujuk kembali? Rujuk. Aku sudah tidak memikirkan pernikahan lagi. Kita kan sudah tua. Dan sebentar lagi... Hasna, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu pasti akan sembuh. Sebentar, Hasna. Saya akan memberikan kamu sesuatu. Sebentar. Sudah lama saya simpan barang ini. Sekaranglah saatnya saya berikan pada Hasna. Apa itu? Saya ingin kamu menerima ini. Harap kamu terima. Bagus sekali. Tapi rasanya aku sudah tidak pantas untuk memakai kalung seperti ini. Hasna, saya mohon kamu terima kalung ini. Sudah lama saya menyimpan kalung ini. Saya bukannya tidak menghargai pemberian kamu. Tapi rasanya kalung ini lebih pantas kamu berikan kepada anak kita. Baik. Memang mungkin lebih cocok untuk Naswa. Ya, cepat selesaikan. Kirim ke saya. Oke. Ini saya bikinin kopi buat Bapak. Oke, taruh saja di sana. Terima kasih. Nggak apa-apa. Hari ini kamu ngacuin aku, Rehan. Tapi nanti ada saatnya kamu yang akan ngejar-ngejar aku. Bella, tolong buatkan saya kopi juga ya. Ibu, kenapa ibu ada di ruangannya Pak Rehan? Saya mau kerja di atas meja, di bawah meja, atau di ruangan itu terserah saya, Bella. Ibu itu asisten saya. Dan saya minta ibu keluar dari ruangan ini karena saya nggak mau Pak Rehan kerjanya keganggu.
Dari kemarin juga saya duduk di sini dan Pak Rehan tidak pernah berkeberatan saya ada di ruangan ini. Apa sih yang kalian ributkan? Bisa tenang tidak? Di sini kita bekerja. Maaf Pak, saya akan segera usir pengganggu ini. Ibu dengar kan apa kata Pak Rehan? Ya, saya dengar. Terus kamu mau apa? Menantang saya? Bella! 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 Berikan aku kesabaran lebih, ya Allah. Semoga aku sanggup.